Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmia Supu, mahasiswa semester 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Chandra Chuga, SPD, MPD. Di video ini saya akan menjelaskan Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Korupsi berasal dari kata korup yang artinya jahat, busuk, atau mudah disuap. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN menjelaskan di dalam pasalnya sebagai berikut. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Suatu koperasi dapat merugikan negara atau institusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus memperkaya diri sendiri. Faktor penyebab korupsi secara sederhana terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dalam diri sendiri atau pribadi. Faktor internal itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu moral, sikap, sosial. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor eksternal terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kelemahan kepemimpinan, kelemahan rasa etis dan agama, tradisi upeti atau pemberian hadiah, rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya, dampak korupsi. Perlu teman-teman ketahui bahwa korupsi sangat berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi dan pemerintahan, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi, yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Yang ketiga, kewajaran, yaitu ditunjukkan untuk mencegah manipulasi ketidakwajaran dalam pelanggaran. Yang keempat, kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Yang selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi secara represif atau sering disebut dengan upaya penal. Upaya pencegahan korupsi represif itu dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi secara preventif. Upaya pencegahan korupsi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi.